karena memang ya, ada kepentingan juga pimpinan. Akhirnya membuatnya kita coba akomodir. Akhirnya kita beli. Nah, dulu itu awalnya kan Persema ini didesain untuk produksi tanaman keras tuh. Jadi waktu itu memang desainnya untuk tanaman keras dulu. Tapi kebetulan di situ kita ada salah satu fasilitas kami itu namanya mother plant house. Nah, kita ada di tiga mother plant house. Cuman ketika kebijakan Bu Menteri minta ke kami untuk coba ada jajaki yang buah juga. Akhirnya waktu itu satu mother plant house kita jadikan untuk yang ini, keduanya kami rencanakan untuk yang tadi buah-buahan itu. Nah, kita datangkan bibit dari luar dulu. Perjalannya waktu itu saya kan mengundang semua manajer persemen KLHK di seluruh Indonesia. Bulan Februari waktu itu kita beberapa kali ngajak dari Kementerian Pertanian. Ada berbagai info bahwasannya, Mas, ini tidak cocok kalau misalnya mother plant itu ada di dalam Persema, harus di luar. Nah, mungkin nanti yang itu salah satu mungkin bisa kita. Kami tuh butuh input banyak terkait pertama yang tadi bagaimana produksi vegetatifnya, sourcing yang sudah kita punya, baik itu yang memang akan divegetatifkan maupun dari sumber benihnya dari mother plant. Nanti kita mungkin kalau berkenan nanti kita sambil ke lapangan sambil lihat maksudnya source mother plant kita, kemudian bukan yang kemungkinan bisa kita gunakan, dan juga rencana pembuatan kebun pangkas itu. Nah, harapan kami itu ini tidak cuma sekali dua kali itu, cuma periode mulai dari nanti yang kita kejar pertama itu yang mungkin ya terkait yang secara hukumnya dulu, maksudnya yang kayak apa namanya itu kan hanya awal saja. Cuman harapan kami itu kok bisa kita tuh gerak bareng dalam model pengawasan, kemudian peningkatan kapasitas SDM. Karena kami itu justru awam betul terhadap untuk jenis-jenis yang hortikultura. Nanti mungkin kita bisa kerjasama juga terkait ya mungkin apa tuh namanya pelatihan untuk kami staffnya juga, dan juga mungkin tenaga kerjanya itu mungkin juga bisa dari mereka. Ini makasih kami diberi kesempatan berkontribusi ke SPKN-nya. Jadi gini, kami menyambut baik dengan adanya persemaian yang di Mentawai ini, terutama sekarang mengarahnya ke hortikultura. Kami sebutnya hortikultura karena di situ masuk juga tanaman buah-buahan, tanaman hias, biofarmaka. Biofarmaka itu seperti itu, rimpang, jahe, terus yang kunyit, serai, itu biofarmaka. Jadi kita alhamdulillah kami diberi kesempatan bisa bertemu langsung di sini. Jadi kebetulan untuk wilayah di PPU itu namanya pengawas tanaman ke Pak Rahman. Nanti Pak Rahman bisa berdiskusi dan Pak Rahman lebih lanjut. Jadi sementara ini kita awal pertama ada legalitas mungkin dulu ya Pak ya, legalitas. Jadi kemarin kami sudah terima berkasnya. Sudah ada konsultasi sama mbaknya, jadi kita kesini dalam rangka verifikasi, dalam artian karena yang diminta adalah untuk produsen benih itu kita ada beberapa memang item yang harus kita lihat Pak, pertama yang tadi Bapak bicarakan tadi mungkin masalah pohon induk ya Pak. Kebetulan alhamdulillah kalau memang ada pohon induk meskipun dari luar, yang penting label ungu ya Pak ya, kita sudah sambut baik itu. Nanti kedepannya kalau memang teman-teman di sini perlu untuk peningkatan SDM, kami siap bantu dalam artian untuk okulasinya, untuk pemilihan entisnya, semua bisa kita bantu. Terutama nanti pada saat labelan, kita nanti lepasnya sampai labelan. Nih, labelan itu dalam artian sudah jelas identitas dari benih yang akan kita lepas. Nanti mudah-mudahan kedepannya tidak hortikultura aja, tidak buah-buahan aja ya Pak, bisa yang lain. Terutama kita punya buah-buahan lokal kita yang memang kita perlu sentuh lagi, perlu kita gali lagi, kita kembangkan lagi. Kita punya penangkar-penangkar kita yang memang bergerak di bagian buah-buahan lokal Pak.
terutama mungkin Bapak sering lewat di daerah Batuah, di dekat BBI kita itu, di depan-depan itu banyak pedagang produsen benih kita yang bergerak di buah-buah lokal. Nah, buah lokal itu kenapa kami galakan sekarang ini? Kebetulan Pak Rahman adalah tim SDG, sumber daya genetik, beliau yang menggali buah-buah lokal yang ada di kabupaten kota, yang di Kaltara juga. Kemarin beliau juga diminta bantuan untuk yang identifikasi Malinau. Nah, itu kita menjaga juga Pak buah-buah lokal kita itu supaya tidak punah. Nah, kalau memang dari sini juga ada koleksi untuk buah-buah lokal Kalimantan Timur, alangkah lebih baik lagi gitu loh. Terutama dari segi rasa sudah tidak diragukan karena dia punya kelebihan tersendiri. Terus harga jualnya pasti mahal. Nah, itu. Jadi Kalimantan Timur memang kaya dengan buah lokal. Nanti teman-teman dari Pak Rahmat secara teknisnya nanti bisa mendampingi dan mengarahkan kemana mengambil mata empisnya, atau misalnya nanti pada saat di lapangan bagaimana cara budidaya, kan kita akan mudah-mudahan bergeraknya kerjasamanya lebih jauh lagi. Siapa? Ya, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi ini kita bisa bersilaturahmi kita verifikasi ya Bu ya produsen benih untuk Pak Said dan Bu Nisbah. Saya senang sekali Pak, bahagia untuk bisa Bapak bisa bertemu dengan selama ini kan kita hanya tahu melalui media ketahui. Cuma kita belum pernah ini ya, alhamdulillah dengan berkat bulan-bulan syukur. Ini sudah mana dulu? The Midfoware Nursery Center is a nursery located in the capital of the Midfoware, or AKN Ibu Kota Nusantara, situated in the production forest area in Midfoware Village, Sepaku District, North Penajam Pasir Regency, East Kalimantan. Sekali lagi, persemaian Mentawai ini adalah persemaian yang kita persiapkan untuk menghijaukan Ibu Kota Nusantara plus sekitarnya yang itu akan mempercantik kota dan mengembalikan hutan-hutan yang ada di sekitar Nusantara. Beliau udah 7 kali ke sini. Sini ya, ini nanti mungkin di sini nih, juga sini ya. Betul Pak Presiden. The establishment of this nursery center is the result of collaboration between the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Public Works and Housing, Indo-Tamban Raya Mega Private Limited Company, PLN Private Limited Company, Telkom Private Limited Company, and Indutani Private Limited Company. Persemaian ini memiliki luasan 120 hektar, di mana saat ini sudah 30 hektar dilakukan. Itu terdiri dari 2 fasilitas utama. Pertama, fasilitas Satpas Persemaian sendiri, dan yang kedua yaitu sarana embung untuk mendukung kebutuhan air dalam operasional produksi kita. Utilizing state-of-the-art irrigation technology, the nursery optimizes water usage efficiently and precisely, providing better control over the plant's water needs and optimum plant's growth. Persemaian ini memiliki kapasitas produksi sebesar 15 juta bibit per tahun, di mana saat ini kita memproduksi 3 kategori tanaman. Tanaman yang sudah kita produksi rencananya akan kami gunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN guna mendukung kegiatan pembentuk IKN melalui konsep Smart Forest ini. Ketiga bibit yang kami produksi kita berikan secara gratis kepada masyarakat sekitar IKN, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
establishment of the Mayflower Nursery Center reflects the government's commitment to a serious and addressing critical matters, as well as efforts in rehabilitating forests and lands in the Ikaran region and its surrounding areas. Sebenarnya tanaman dari kami itu dari sebenarnya produksi kita banyak kan, kenapa harus ngambil dari luar gitu loh. Saya di sini Uang kasarnya. banyak mendapat manfaat. Selain dapat membantu menghidupkan tanah kelahiran saya bisa ke sini belajar uang untuk membantu perekonomian keluarga saya. Sebenarnya awalnya itu 120 hektar gitu. Cuman sekarang tuh kita baru bisa tanam 30-nya dulu. Mudah-mudahan. Dan ini tuh kalang kabut tuh. Soalnya tanaman kan nggak langsung tumbuh ya Pak, ada Iya. waktu. Apalagi kalau tanaman kehutanan kan agak lama ya. Kalau kita aja ya Pak 5 tahun hortikultura itu kan belum tentu anu juga. Kayak Pak Rahman berapa tahun Pak baru bisa mulai 5 produksi? tahun sebenarnya kalau apalagi kamu itu sudah bisa masuk, asalkan secara intensif ya, artinya intensif itu pasokan importnya kita penuhi. Kalau dibiarkan gitu aja 7 tahun, 10 tahun berubah. Iya. Jadi kalau dengan paket teknologi yang kita berikan itu Bisa. 4 tahun, 5 tahun. Kita tuh sebenarnya sempat ini Pak. Kan waktu itu awalnya kita beli masih ada arahan paket gitu. Iya. Kita sempat beli dari Jawa. Tapi waktu itu lebih produktif itu Bu. Iya. Bukan biru. Cuma ketika kita pacil undang-undangnya ternyata harus umum gitu kan. Iya, iya, iya. Nah ini sudah kita beli itu kita tanam aja. Iya untuk produksi Akhirnya kita tanam di sekitar. aja. Itu juga untuk landscaping ya nanti kan kayak kan di belakang samping kantor ini kan udah buah-buahan nanti kalau ada perawatannya tuh. Ya, nah nanti rencana itu untuk yang ungu yang sudah kita beli juga. Bagian nanti akan kita tanam di dekat embung gitu nanti. Karena anu sumber air ya. Kemarin kan info dari Bu Nadia juga setelah membantu ke Iya. katanya harus terbuka ya. Iya. Dan satu hamparan tersendiri Iya. kan pasti Iya. lokasi. Nah kita kayaknya punya lokasi yang terbuka tuh baru sedikit. Nah itu mungkin nanti yang nanti kita pertimbangkan untuk rencanakan untuk jadikan kayak kebun panasnya itu. Iya. Entah itu nanti akhirnya pakai bibit yang kita punya atau kalau misalnya bapak ibu ada apa itu bibit lei Iya. yang bisa kita gunakan juga Iya. sumber benih juga yang kita belum kayaknya kalau mau ada mohon diibu juga Iya. itu mungkin akan sangat kan kalau durian tuh global gitu Iya. cuman kalau kita bicara lei Lei, itu kan spesifik. kayaknya Kalimantan banget gitu. Iya, spesifik. Jadi nggak cuma produk tapi ikonnya itu Iya. brandingnya juga dapat. Jadi bicara durian Pak, durian di Kalimantan itu ada 12 jenis. Kemudian ada lai. Lai ini banyak jenisnya lagi. Yang sementara kita dapat itu hampir 7 jenis lai. Kemudian ada perkiraan alam yang tadi yang dengan lai. Ini yang sudah terdata pada semua ada 3. Bahkan di lapangan itu banyak mungkin belum kita daftar. Iya. Jadi zaman ini tanaman buah-buah di kami itu sangat luar biasa dan masing-masing punya keunggulan. Jadi kalau masnya makan durian sudah pernah makan lai durian belum tentu rasanya sama, tapi dia rasanya Iya. lebih enak daripada Iya, durian. betul. Iya. Nah keragaman itu yang bisa kita itu kedepannya brand kita itu Kartini itu brandnya adalah kearifan lokal. Selama ini kan selama ini kebijakan kita itu misalnya durian samping itu sultan. Padahal kita Ada bukan Cross genetiknya yang jadi permasalahan dia tidak berumur panjang. Dan gangguan iklim kita kan beda di Jawa, beda Sumatera. Kita ini kan tropikal juga, artinya lebih lama karena sehingga kalau pengembangan tanaman buah-buahan mengatakan dari iklim kering ke tempat kita itu selesai karena jamur gitu. Iya. Iya. Bapak kan sekali Pak Rahman punya kebun koleksi lokal. Saya itu karena Beliau hobi juga. kita nomor itu saya itu sebagai tim SDG, SDG itu Sebagai sebagai genetik.
kebetulan juga saya memang hobi dan punya kebun. Nah, sehingga jadi di 2007 saya itu kan dari PSB ditugaskan pimpinan karena tolong teman-teman itu ada kepada Marina sudah dilepas juga. Karena rencana anggaran APBN itu ada pengadaan dunia. Ini saya kemarin saya bukan main apa pernah kemarin sendirian saya cari pohon lindung di mana, ternyata informasi dinas itu pohon lindungnya tumbang. Tumbang Pak, karena disapu angin akhirnya tumbang. Terus tumbang tak yakin itu mana nggak mati. Ada tapi itu nangis Marina. Habis itu cari lagi tempat dak, karena kan 2 kali tadi cari tempat sekalinya sama anaknya ditebang untuk bikin rumah. Nah itu sudah. Saya malam itu pulang saya apa ada hasil kan. Saya pulang ini menginfokan yang pimpinan kayak sepanjang jalan itu bikin acara karena sudah dialokasikan anggaran. Dialokasi anggaran. Iya Pak. Sedangkan belinya pohon hidupnya nggak ada. Nah akhirnya besoknya itu saya tanya lagi teman, ada nggak duplikatnya? Oh ada Pak. Nah, duplikat itu duplikat tapi turunan pertama itu tapi sudah ditempatkan di tempat yang lain. Ada namanya Pulau Sapi di Mentara. Iya, Sapi. Saya cari di sana, saya cari ternyata di sana banyak di titik magis itu. Cuma kan karena bukan saya yang melepas kan, karena itu dulu ada yang orang-orang yang dahulu yang melepas. Saya itu nggak kenal. Haji Akil itu kan? Haji Akil. Iya, bapaknya kan pilih itu dulu. Ya, akhirnya minta tolong sama Akilnya, yang mana yang magis magis ini Pak. Buah dari Besar situ. segini Pak buahnya itu ya? Besar. Dari bijinya. Bijinya. Sudah. Belum ada buah. Pulang dari situ saya berpikir, padahal saya tuh baru nih ya kalau nggak ada yang melestarikan ini jangan-jangan semua para Habis. pengunggulnya. Akhirnya saya pulang di 2007 itu saya berdoa ya Allah beneran saya punya Allah yang membilang tujuan saya itu melestarikan. Jadi ternyata di 2009 saya ambil saya beli itu awalnya. Jadi saya kesana kemari itu di samping ditugaskan pimpinan orang tolong amati benihnya. Saya lihat sesuai sertifikasinya saya ambil, saya tanam. Jadi setiap ke kabupaten kota saya cariin ke sana. Nah yang unik lagi itu kemarin Bu di Bulungan itu ada namanya duri, kalau orang-orang niat yang mau melestarikan pasti diberikan ada orang untuk pinjamnya. Kalau kemana-mana kalau nanti saya minta intinya saya bawa saya tanam di kebun saya titipkan. Saya pernah nanam ini pohonnya sudah ada, ambil saya cabang aja. Alhamdulillah. Makanya di kebun itu kalau yang sudah kita lepas kan ada 22 varietas bunga nasional. Itu alhamdulillah. Dan banyak yang hasil eksplorasi itu yang hari ini belum dilepas ada di kebun. Nah itu sudah Pak. Di Pak Alman ada di Sempajak situ. Sudah produksi. Pak monggo Ini ambil di ini kan. Saya nggak bisa lihat tadi baru aja makan ini gimana ini? Tadi mohon maaf Pak, malah Bapak dulu yang menggunakan trik. Ini rumah produksi kami dari untuk media dan sebagainya. pupuk segala ya. Itu ada di samping ini. Bahan bakunya dari mana ya Pak? Sekitar sini. Nah ini mata kulit nanti kita ke sana. Ini yang untuk yang jenis-jenis endemik kayu. Ini yang buah-buahan yang level umum itu. Nah untuk buah sendiri kita ada dua, ada yang pakai planter bag kemarin, sama ada yang pakai ini. Sebenarnya kita ngadopsi dari HTI Bu, cuma kayaknya nggak tepat, nggak cocok. Kan kemarin sebenarnya kita sempat nyoba produksi, cuman ya hasil cuttingannya itu dia tunasnya itu nggak cepat gitu Bu. Kayaknya memang harus di luar dan ada beberapa treatment tertentu yang mungkin bisa Boleh Pak, iya. dijaringkan kita
Jakarta tuh udah banyak bukan PKL apa gitu ya. Nah, itu, Pak. Anak-anak SD sini itu juga sudah rutin setiap minggu pun ada. Ada ya Pak. Nah kita coba kita barwati macam-macam dulu. Iya. Bule-bule itu diajak sini seneng betul. Padahal dia cuma kayak gini Bu. Iya, tapi kan dia kan Pak. Beda. Oh ini berarti label umur bisa dipakai ya? Bisa. Tapi ada ininya, Labelnya Ada. Kami kemarin juga sempat foto-foto. Kalau dipasang takutnya rusak gitu. Nanti saya yang minta. Nanti bagian dari Klasternya Bu. Ada klaster estetika, kemudian ada klaster buah-buahan. Ini estetika Bu. Pas drawing. Oh ini sama kita Pak? Iya. Tanaman hias kan? Iya kan pas drawing. Jadi nanti pilih di sini dari GHA, AH, operasi lulus gitu. nanti juga harus ada tanaman sayuran misalnya kayak Sayuran enggak ya Pak? kita kasih ya. Di luar di sini kalau lagi. Kalau ini kan dia awalnya mati ya. Ada sekali tuh Pak. Iya iya betul betul. Ini kalau ketemu yang seperti ini bisa dibuangin. Jadi kalau yang misalnya kan kalau ini kan karena tumbuh baru nih. Jadi Ibu kenapa ini apa beda? Oh iya, kalau ini kan begini gitu. Itu Oh seringnya itu. Oh, bisa mandi sekarang kita buat mandi. Ini yang coba kita produksi kemarin. Ini ya. Iya, 30 cm itu. Ini menjaga Berapa hari sebelum sambung Cabangnya. Kalau semisal nanti disambung sisip berarti ininya tetap dipertahankan Pak? oh tetap nanti kalau dia sudah jadi, Ya. nanti misalnya kan 3 minggu kan ketahuan ya. Hmm. Kalau dia udah jadi, nanti pelan-pelan dipotong dulu sini biar besar. Nanti lama-lama sini sampai akhirnya ini tinggi, baru kita potong habis. Oh jadi agak miring berarti ya Pak? Yes, nanti diikat. Jadi nggak langsung ini jadi dipotong, kalau dipotong mati nanti. Iya. Ada Pelan-pelan ya, proses tahapan. Ya, setelah diinin ya, setelah dipangkasin. Iya, sudah dipangkas. Nah, kalau belum dipangkasin nanti Nanti malah ngatur buku yang itu. lain terusnya. Jadi setelah dipangkasin kasih pupuk, nanti sebulan kemudian sudah siap untuk dioperasi atau disambung. Kalau yang kami lakukan Sama kayak durian sama tati durian ya Pak? Iya, Yang di itu. puncaknya Ini itu. udah jadi. Jadi yang seperti ini nanti kan kita proyeksi kita kan bukan mengatakan buah ya. Iya. Nah, ganti. Ini semakin kita pangkas semakin jadi. Iya. Nah, jadi yang seperti ini diambilin aja nah. Maaf ya Pak, saya potong. Iya. Kalau orang jual tuh batang bawahnya tuh kadang berapa kali? beberapa kali. Kalau bahasanya tuh batang bawah janda. Nah. Janda sekali. Saya di baby loh, janda sekali, janda 2 kali, janda 3 kali itu yang Bu cerita kemarin. Oh iya. Ini nanamnya untuk pohon ini. sebenarnya ini mungkin sih. Waktu itu saya lihat jadi waktu itu sehingga kampung ini kita dibuatin bau PR Pak. Waktu itu kita ini ada pernyataan Jokowi juga ada pengen ada hijau Warna ini tuh. memanjang baru ada kecil gitu. Terus kondisi airnya maksudnya dalam nggak? Oh, GWA ini ya jalan. Kalau misalkan kondisi airnya nggak terlalu sih Pak. Artinya kalau misalnya Nggak terendam. air meluap gitu, Iya. titik tumbuhnya terkena air nggak? Kalau di sini insya Allah aman sih Pak. Aman. Ya.
intinya itu aja. Kalau misalnya nanti pas banjir 12 lah, 12 meter kalau untuk produksi buah. Kalau untuk produksi Interest 55 ya. meter bisa banyak gitu.